Tapi kesannya lebih ke arah kompetisi, persaingan, atau kayak mau kasih pelajaran, kayak mau balas dendam, atau kayak menunggu pepesan kosong isapan jempol yang tidak pernah terrealisasi. Agak amsyong guys aku lihat kali ini. kayak kayak nggak sadar gitu nih ketiga pihak ini yang sedang aku reading ini bahwa keadaan tidak seperti yang mereka pikirkan. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading cinta segitiga energy update untuk ke-12 zodiac sign di bulan Desember 2024 ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Oh, The Devil. Udah 2 kali muncul kartu The Devil di readingan hari ini. Halo Capricorn, apa kabar? Kita akan lihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu dari pihak satu. Pihak satu ini mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Yang kedua ada pihak kedua, itu pasangan sah dari pihak pertama. Dan yang ketiga third party, ya. Pebinor, pelakor, oke. Mereka yang membuat hubungan antara pihak satu dan pihak kedua menjadi lebih berwarna guys, oke. Silakan kamu tentukan sendiri. Devil datang bersama Magician ini biasanya nggak bagus loh guys. Ini biasanya rekayasa energi. Ini biasanya ada pelet, ada santet di sini, oke. Ada pakai dukun-dukunan di sini biasanya ya. Oke, nanti kita lihat kartu yang terbuka. Silakan kamu tentukan kamu berada di pihak yang mana. Dan kemudian nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi antar pihak satu dan dua, satu dan dua, satu dan tiga, dan dua dan tiga. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, kita langsung mulai saja guys. Karena oracle nanti akan berupa nasihat, jadi ini tak singkirin dulu, oke? Kita mulai yang pertama dari pihak satu. Halo. Pihak pertama, kamulah sumber permasalahannya sih. Karena kamu menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus ya. Oke, Six of Pentacles. Ya, Page of Pentacles, Learning the Lesson, King of Swords. Di atasnya ada Two of Wands. Oke. Kita teruskan guys untuk pihak kedua. Halo. Pasangan sah dari pihak pertama. Seven of Swords, Manipulation. Knight of Pentacles. Ini biasanya cerita tentang planning. Justice, oke. Ini bercerai aku lihat guys. Satu lagi, pihak ketiga. Oke, thank you very much for coming pihak ketiga. Like we used to do, kayak we don't talk anymore. Nine of Cups, bodo amat gitu ya. Wheel of Fortune, a Knight of Cups, kemudian Seven of Pentacles. Oke. Page of Pentacles, King of Swords, Two of Wands. I don't see love here guys. Aku nggak ngelihat ada cinta di readingan ini, baik dari pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. There's no emotion related in this reading, tapi lebih ke arah kayak mau kasih pelajaran satu sama lain. Kayak mau kasih pelajaran satu sama lain, oke? Kita mulai dari pihak pertama, Page of Pentacles crossed by the King of Swords.
Oke. Yang pertama ini terlihat nggak pedulian untuk kedua pihak ini, baik pihak kedua dan pihak ketiga, kayak bodoh amat dengan apapun. Justru malah mungkin sibuk dengan pihak yang lain ini guys. Ya, kemungkinan besar dia ini sedang ada urusan dengan orang lain pihak keempat, tapi ini readingan third party guys. Aku nggak akan membahas pihak keempat. Aku hanya membahas pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Tapi it's emotionally unavailable from the first party ke pihak kedua dan ke pihak ketiga. Yang bermasalah aku lihat di sini adalah pihak kedua dengan pihak ketiga. Itu sering terjadi ya guys, karena biasanya kalau begini keadaannya ini yang punya hubungan karma. Oke, kalau ini adalah ini laki-laki misalnya, berarti ini dua perempuan toh. Nah, dua perempuan ini yang punya urusan karma. Dan ini adalah triggernya. Atau kalau ini satu perempuan dan ini dua laki-laki ini yang punya urusan karma dan inilah triggernya kayak begitu. Ini kayak gini, oke, tugasku sudah selesai, membuat kalian berdua berurusan, aku menjauh. Seram ya? Iya, sering begitu kejadian guys, oke. Jadi ini adalah pasangan sah dari ini. Kemudian mereka berdua energetically bertemu guys untuk mempertemukan yang ini dengan yang ini. Jadi si ini begitu, yang ini berurusan, 2 dan 3 berurusan, yang ini udah merasa tugasnya udah selesai, dia pergi. Itu sering dalam karmic relationship. Karena aku lihat di sini kayak ada yang direncanakan oleh pihak kedua untuk bisa uh, membalaskan sesuatu ke si pihak ketiga. It's like taking everything from the first party so that the third party won't get anything. Interesting. Jadi pihak pertama terlihat mundur dari pihak kedua dan pihak ketiga, bodoh amat. Pihak kedua kayak pengen mengakhiri hubungan resminya dengan pihak pertama, tapi ini kayak mau dihabisin guys. Mungkin dimiskinkan lah, atau bisa jadi harta gono gini akan dikuasai lah, atau kayak ada rencana bagaimana supaya ini tidak mendapatkan apapun. Kemungkinan besar dulu ini menikah ke sini, yang punya aset mah ini. Ya, jadi kalau ini adalah suami, ini istri sahnya. Yang punya aset, yang punya harta, yang punya kekayaan adalah istri sahnya. Dan kemudian ini kayak mau mengambil semua supaya ini tidak dapat apa-apa. Tapi tujuan dari pihak kedua ini guys, bukan untuk membuat ini kecewa atau amsyong gitu, enggak. Tapi untuk membuat si pihak ketiga yang enggak akan dapat apapun. Tapi yang terlihat justru malah pihak pertama pun tidak tertarik dengan pihak ketiga. Malah tertariknya ke yang lain. Pihak ketiga terlihat seperti menunggu dengan santai di sini guys. Oke, guys, like what's mine will be mine, oke. Tapi masih berharap ke si pihak pertama. Pihak ketiga tak bilangin sama kamu. Pihak pertama ini tidak terlihat attached to you anymore. Aku nggak tahu guys, apa itu jenis hubungan kalian sebelumnya. Apakah pihak pertama yang mengejar-ngejar kamu, pihak ketiga, atau kamu yang mengejar-ngejar pihak pertama. Tapi pihak pertama ini tidak tertarik lagi sama kamu. Pihak pertama ini tidak tertarik dengan pihak dua dan pihak ketiga. Kayak disibukkan dengan sesuatu guys. And it's not in this reading, I don't know. Orang sibuk dengan orang lain tapi tidak ada di readingan ini. Hah, interesting. Mari kita mulai. Kita langsung klarifikasi pihak pertama dulu. Hai, kamu King of Sword, Libra, Gemini, Aquarius, kuat sekali di sini guys. Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Taurus, Virgo, Capricorn hampir tidak terlihat. Let me do the King of Sword, Nine of Sword, Three of Sword. Ya, jatuh cinta dengan orang lain. Astagfirullahalazim, gak udah-udahnya ya. Queen of Cups, Three of Sword. Ini Three of Sword guys, kartu perselingkuhan. Jadi guys, lucu ya. Ada pihak lain saat ini di luar pengetahuan pihak kedua dan pihak ketiga. Dan si pihak pertama ini justru malah punya perasaan ke other party. Berarti kita bilang pihak keempat saat ini. This person is not available for the two of you, pihak kedua dan pihak ketiga. Terlepas dari kamu tahu atau tidak. Tapi penyebabnya adalah urusan dengan kalian ribet banget, kata si pihak pertama. Pihak pertama bilang urusan dengan pasangan sahku ribetnya minta ampun. Urusan dengan pihak ketigaku pun ribetnya minta ampun. Saatnya aku cari pihak keempat. Pantasan aku lihat ini orang kayaknya ribet, guys. Kayaknya santai senang guys, tapi tidak di sini gitu. Energetically is not here. The Queen of Cups, the Three of Swords ditambah the Nine of Swords.
malah terlihat menjauh ya. Ya iyalah, kalau dia sibuk punya pihak keempat, ngapain dia sama pihak kedua dan pihak ketiga, ya nggak sih? Pihak kedua ribetnya minta ampun, even itu pasangan sah gua, karena maunya miskin-miskinin gua mulu, ngambil-ngambil aset mulu, kayak bikin gua nggak berharga, kayak bikin gua nggak punya hak apapun dalam pernikahan ini. Ya udah, gua sibuk ke yang lain deh. Kenapa sibuknya ke yang lain, pihak ketiga? Karena bersama lu pun ribetnya minta ampun katanya. Jadi ini memang player luar biasa. Si pihak ke satu ini hebat lu ya. Keren banget lu. Oke. Jadi guys, seperti yang aku bilang di awal, karma itu biasa ya. Peristiwa seperti ini dalam karmic relationship itu biasa. Sebenarnya yang berurusan karma adalah pihak kedua dengan pihak ketiga. Kita teruskan dulu untuk pihak kedua. The Four of Cups ini kayak ada penyesalan guys. Nyesel banget gua kenal sama lu, nyesel banget gua menikah sama lu, nyesel banget gua berbagi aset dengan lu. Oke, the world tak akhiri sekarang juga. Lu akan kembali ke siapa diri lu yang sebenarnya. Oke, dan ini berkaitan dengan power, pentacles, aset, apapun itu guys. Kayak mau, lu bakalan tahu deh setelah gua bertindak, lu bakal nyesal gitu. Kenapa bisa begitu? Karena pihak kedua ini pun no love anymore, tidak ada cinta, tidak ada rasa. Bisa jadi dari sebelumnya juga tidak ada cinta gitu guys. It's like this second party buying the first party in the recent past. Kayak dibeli yang ini. Pihak kedua, kalau kamu ambil apapun itu yang kamu mau ambil dari si pihak pertama ini, yang tujuannya adalah untuk membuat dia lemah, tidak berdaya, karena awalnya kamu yang memilikinya begitu, pihak pertama ini nggak akan kayak melakukan perlawanan, nggak akan ribet-ribet, nggak akan mau berantem-beranteman sama kamu, because I think this person kayak mengincar sesuatu dari orang lain, dan itu yang bisa dia dapatkan sama persis seperti yang sebelumnya pernah dia dapatkan darimu. Aku nggak tahu itu apa, kamu yang tahu. The Two of Pentacles ditambah The Four of Pentacles. Nggak masalah sih sebenarnya pihak kedua, ya nggak masalah. Tapi yang penting kamu ketahui adalah kalau lambat nantinya proses untuk mengakhiri hubunganmu dengan si pihak pertama ini hanya gara-gara kamu itu kayak punya rencana to take everything back to you, itu lambat prosesnya. Berarti kamu akan attach dengan ini orang untuk periode yang lebih lama lagi, sementara ini orang sudah sibuk dengan yang lain. Do you know what I mean, pihak kedua? Don't wasting your time. Maybe you need to release something guys, karena the Four of Pentacles ini adalah egois sekali, serakah rakus ya. Mungkin kamu harus melepas sesuatu kalau kamu memang pengen ini cepat berlalu. Karena aku lihat memang tidak terselamatkan lagi. Kalian yang bilang tidak terselamatkan ya guys, kalian yang bikin ini tidak terselamatkan. Aku kan hanya bacain aja. Dari pihak kedua bilang, I will never forgive you maybe, aku tidak akan pernah kasih kesempatan lagi untukmu, sia-sia selama ini, menyesal aku, kan kayak gitu tadi ya. Dan kemudian you want to take everything that you give from this person back to you, kayak gitu. Tapi mengambilnya itu mungkin gak akan mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya harta gono gini guys, mungkin akan lambat prosesnya, dan itu membuat kamu attach lebih lama dengan dia. Pihak kedua ini ngerasa kayak I will torture you, aku akan menyiksamu, aku bikin kamu menyesal, aku akan bikin kamu habis-habisan gitu. Lucunya guys, pihak pertama ini, really? Gitu. Dia nggak ngerasakan apapun. It's like you are slapping this person repeatedly, plak plak plak, kayak kamu tamparin terus menurutmu dengan tindakanmu saat ini begitu, dengan mengambil kembali apapun yang jadi milikmu yang ada pada jasad ini gitu. Menurut kamu menyiksa dia? Enggak. Pihak kedua, pihak pertama ini enggak merasa tersisa sedikit pun. Dia sibuknya sama yang lain. It's not available for you energetically. Jadi berhentilah buang-buang energimu. Jadi jangan tampar guys, apa itu ya, patung. Oke, kamu tampar patung, habis lu patung, bak, lihat nih, babak belur lu, gua bikin tangan lu sakit. Patung itu nggak merasakan apapun guys. Kayak begitu antara kamu dengan pihak pertama, walaupun kamu adalah pasangan sahnya. Stop wasting your energy, stop wasting your time, stop wasting your effort. Just do what you wanna do. Ini kayak mau balas dendam ke pihak pertama, tapi pihak pertamanya tidak merasakan apapun. Kayak serangan kosong gitu pihak kedua. Wasting time tuh. Mari kita lihat untuk pihak ketiga, what's going on with you? Let me do the Knight of Cups. Ini slack kayaknya guys, karena Knight of Cups miring ini kan permohonan maaf biasanya, apologizing, menunggu permohonan maaf atau menunda-nunda meminta maaf.
Ten of Cups, Judgment, ditambah The King of Swords. Kamu kayak mengincar sesuatu pihak ketiga dari pihak pertama. And then you will show this person maybe emotion, affection, perhatian. Apapun yang kamu incar dari pihak pertama tidak ada pada dia lagi. Dia nggak punya lagi katanya. Kalaupun ada pihak ketiga, itu nggak bakalan dikasihin ke kamu, tapi dikasihin ke yang lain. Yang aku lihat tadi ada pihak keempat di sini. Kita tidak akan bahas karena ini dengan third party. Ini kayak pihak kedua dan pihak ketiga fokusnya ke sini, sementara ini tidak memberikan perhatian apapun ke sini. King of Swords, Judgment, the Ten of Cups. Whatever you do right now, pihak ketiga, apapun yang sedang kamu lakukan untuk bisa memenangkan, karena ini kan kayak kompetisi dari awal seperti yang aku bilang guys, ini seperti membalaskan dendam, ngasih pelajaran, kompetisi begitu untuk memenangkan dirimu dari si pihak pertama ini. It's like you will never win because there's no battle. Tidak ada peperangan di sini guys. Jadi tidak akan ada yang menang. Gimana mau menang? Menang dan kalah itu hanya ketika ada battle atau kompetisi atau peperangan. Tidak ada peperangan, tidak ada yang menang. Kalaupun pihak kedua dan pihak ketiga saat ini sedang berkompetisi untuk mendapatkan ini, merebut perhatian ini, atau menyiksa ini, oke, apapun itu ceritanya, yang jelas, no winning, no losing. Tidak ada winner, tidak ada loser. Karena ini bukan target kalian. Nah, gini guys. Ketika ada konflik yang terjadi, itu kan reciprocally energy. Kita itu bisa nggak berantem sendiri guys? Ada orang yang mau berantem, kita ajak berantem. Dia nggak mau berantem sama kita bisa berantem nggak? Nggak bisa dong ya. Yang ada kan hajar. Jadi maksudnya gue kesel banget sama muka dia. Muka dia tuh kayak muka ngajak berantem mulu. Gue samperin deh, hey kenapa muka lu muka ngajak berantem? Dia tuh balik badan guys. Nggak mau ngomong sama kita, nggak mau berurusan sama kita, dan kemudian pergi menjauh kita. Apakah akan terjadi perkelahian nggak? Kalaupun ada kekerasan, itu keroyok namanya, atau apa itu istilahnya guys, satu arah begitu, dan itu bukan kompetisi atau bukan berantem atau bukan perkelahian hitungannya gitu. Kayak begitu pihak kedua dan pihak ketiga ini menarget orang yang sama, tapi yang kalian target itu tidak kasih respon atau tidak menganggap kalian ada, kayak begitu guys. So stop compete, no competition here. Oke, pihak kedua, kalau kamu mau udahan sesegera mungkin, gak usah ribet-ribet, buang-buang waktu, buang effort, energi sama si pihak pertama ini. Pihak ketiga, kalau kamu memang berharap untuk mendapatkan sesuatu dari sini, dia tidak punya lagi yang kamu incar tersebut, save yourself, move on, lanjutkan hidupmu, kayak begitu guys yang terlihat di sini. Tapi the Seven of Pentacles datang dari sisi pihak ketiga ini kayak masih ada kesabaran untuk menunggu. Apa yang kamu tunggu pihak ketiga? Dia tidak terasa ada di dekatmu, malah sibuknya sama yang lain. Antara menunggu ini minta maaf, menunggu pihak ketiga ini menunggu yang ini memberikan sesuatu, menunggu ini menepati janji, I don't know gitu. Tak bilangnya sama kamu pihak ketiga, apapun yang kamu tunggu dari si pihak satu ini, dia tidak mau kasih sama kamu lagi. Karena itu tidak ada di dia. So there's no competition here. Just let it go. Masing-masing silakan selamatkan dirinya supaya ini bisa segera kelar guys. Karena kalian yang bikin kalian dalam masalah saat ini. Sebenarnya nggak perlu ada masalah. Oke? Mari kita lihat peluang yang akan terjadi ke depannya untuk masing-masing pihak. Yang pertama dari pihak satu dan pihak kedua. Mereka ini yang pasangan sah. What will happen next? 6 bulan ke depan. Dimulai dari Desember. Yang kedua untuk pihak satu dan pihak tiga ke depannya akan seperti apa? Seperti apa yang aku maksud ini adalah berdasarkan tindakan kalian ya guys. Karena deck ini isinya minor arcana dan major arcana. Jadi akan ada yang melakukan ini, akan ada yang melakukan itu, dan akan ada cerita divine intervention di luar kendali manusia. Let's see. Letter. Yang ketiga, pihak kedua dan pihak ketiga. What will happen next?
starting from December for the next 6 months. Thank you very much. Oke. Dan masing-masing pihak akan dapat satu nasihat guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam membantu melepaskan kalian dari ribetnya urusan yang tiga ini ya. Oke. Jangan main-main third party guys, ribet itu. Fokuslah pada satu orang saja, itu kan lebih bagus. Oke. Pihak satu, pihak kedua, pihak ketiga. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, salah satu dari ketiga pihak yang aku ceritakan ini adalah dirimu, dan tertarik untuk melihat tadi peluang yang akan terjadi antara 1, 2, 1, 3, 2, dan 3, serta nasihat dari universe mengenai situasi third party ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading energi update cinta segitiga untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.